Pemirsa, babak baru kontroversi Al Zaitun, pemimpin Pondok Pesantren Panji Gumilang tengah menghadapi proses hukum dugaan penistaan agama. Bareskrim menyebut masih perlu melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Lalu benarkah proses hukum ini menjadi solusi untuk mengakhiri polemik Al Zaitun? Kami akan langsung membahasnya bersama pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, serta Wasekjen Bidang Hukum MUI, Ihsan Abdullah. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya ingin ke Mas Ken terlebih dahulu. Mas Ken, polisi sudah menaikkan statusnya ini ke penyidikan, tetapi belum ada penetapan tersangka. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama argumennya adalah untuk kemudian ingin melengkapi alat bukti lagi begitu. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah ini sebuah progres sebagai pelapor begitu terhadap laporan Anda? Ya, saya rasa ini proses yang baik ya, dan kita hormati, kita tinggal tunggu bersama. Dan dalam hal ini kami juga mengapresiasi pemerintah dan aparat ya, terutama Menko Polhukam, Pak Wakil Presiden yang secara tegas menginstruksikan agar persoalan ini diusut supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Oke, baik. Tapi polisi mengatakan tidak ingin gegabah dalam menetapkan tersangka. Untuk itu masih ingin melengkapi alat bukti. Sepertinya alat bukti yang kemarin Anda ajukan belum cukup kuat. Apa saja sebenarnya alat bukti yang kemarin Anda sampaikan, Mas Ken? Kalau menurut kami sudah cukup, tapi mungkin ada perlu tambahan untuk menguatkan ya. Video-video yang viral menurut saya juga sudah cukup menjadi alat bukti, karena memang ini cukup menjadi heboh. Dan laporan kami sebenarnya di samping untuk menghentikan kegaduhan ini, karena kalau diajak berdebat ini akan terus menjadi polemik. Panji Gumilang ini kan orang yang pinter bersilat lidah, makanya dengan langkah hukum ini kami pengen menghentikan kegaduhan ini, dan kita mendorong agar ya masyarakat tahu bahwa negara hadir dengan adanya proses ini supaya tidak berbelit-belit, karena kalau terus-terusan ini akan menjadi polemik. Bahkan kita lihat kemarin demo sampai berjilid-jilid, kalau tidak diselesaikan dengan proses hukum ini akan menjadi potensi konflik yang lebih besar di masyarakat. Baik, jadi bukti yang Anda ajukan hanya video-video yang viral saja? Ya, video-video menurut saya sudah cukup, ditambah dengan ya, mungkin tidak perlu yang sampaikan ke kami, tapi yang jelas kami sudah sampaikan, dan saya rasa kita tinggal menunggu beberapa waktu yang akan datang, proses hukum yang akan dijalani oleh Panji Gumilang ini agar segera menunjukkan titik terang, supaya juga masyarakat ini kan yang menunggu-nunggu mendapat kejelasan. Oke, jadi Anda optimis begitu ya bahwa ini kasusnya akan kemudian naik dan akan ada penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang? Ya, kami berharap, dan ini sebenarnya langkah awal kami ya kan, karena kami sebenarnya targetnya bukan kasus penistaan agama. Ini menjadi awal karena ini sudah gaduh. Sejatinya Panji Gumilang ini yang terjadi ini adalah gerakan makar loh Mbak, mendirikan negara dalam sebuah negara. Makanya kami pun segera juga mencari bukti yang lain terkasut makar ini, karena Panji Gumilang ini sengaja membuat opini, membuat yang berita remeh-temeh ini supaya sejatinya yang ada di Al Zaitun ini adalah sebuah gerakan makar yang didukung oleh beberapa daerah pendukung NII ya. Karena Panji Gumilang sudah jelas sejatinya Presiden NII dan juga pimpinan Al Zaitun, sesuai dengan juga hasil penelitian MUI pada tahun 2002. Nah, kita juga pengen fokus ke sini, termasuk bagaimana Panji Gumilang mengakomodir gerakan-gerakan NII yang akhirnya menjadi perbudakan yang ada di Al Zaitun. Teman-teman yang menjadi muadhof, yang menjadi karyawan di sana, ini seperti perbudakan. Ini luar biasa. Makanya kami ingin ungkap yang lebih banyak, dan saya rasa masyarakat juga akan mendukung, karena ini bukan permasalahan antara NII Crisis Center vs Panji Gumilang. Ini umat Islam vs Panji Gumilang. Dia telah menodai Islam, bahkan dia ingin makar mendirikan negara dalam negara yang dikemas apik dalam sebuah pesantren. Hanya kami bilang bahwa Panji Gumilang sejatinya orang yang psikopat, mampu menutupi kebusukannya dengan pesantren ini seolah-olah ini bagus. Makanya banyak masyarakat, bukan hanya masyarakat, bahkan ya tokoh-tokoh politik yang akhirnya juga tertipu dengan langkah Panji Gumilang ini, Mbak. Oke, baik. Jadi laporan Anda sebenarnya terkait dengan makar begitu ya, bukan terkait dengan penistaan agama. Ya, makar kita selanjutnya, Mbak. Yang pertama penistaan agama, karena menurut kami sudah cukup yang kita ajukan penistaan agama dulu. Untuk yang makar kami masih mengumpulkan alat-alat bukti yang lain. Karena kalau tidak mencukupi alat bukti kan kita percuma juga, Mbak. Kita serahkan ke Bareskrim. Jadi penistaan agama dulu yang kita ajukan, baru selanjutnya nanti kita akan mengumpulkan alat bukti terkait makar.
Baik, baik. Kalau gitu saya ingin ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau Anda sendiri melihat bagaimana ini kan kalau masalah administrasi pendidikan, Pak Mahfud mengatakan akan dilakukan akan dilakukan pembinaan dan juga pemantauan, tetapi bukan menjadi ranah kepolisian seperti itu. MUI sendiri mendukung hal ini dengan mengatakan wajib dibina dan diluruskan penyimpangannya. Nantinya memang pembinaan seperti apa yang akan diberikan oleh MUI yang tepat begitu pembinaannya terkait hal ini? Ya, yang pertama tentu saja kami mengapresiasi pada Mabes Polri dalam hal ini Dirtipidum Bareskrim yang telah cepat meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ini bukti nyata bahwa polisi masih sangat melindungi masyarakat dari hal-hal yang menimbulkan kegaduhan yang luar biasa dan publik digegerkan dengan problem-problem atau kontroversi yang berlangsung sangat lama ini ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus yang tentu harus didukung oleh Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk apapun yang diperlukan, termasuk permohonan fatwa dari dari Bareskrim kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga permohonan ahli dari Bareskrim kepada kami dan sudah kami siapkan ahli itu untuk menegaskan bahwa memang yang dilakukan oleh Panji Gumilang secara nyata dan tidak terbantahkan oleh yang bersangkutan, semua video dan kontennya diakui kebenarannya, kualitasnya bahwa itu berasal dari yang bersangkutan, sehingga sebagaimana layaknya bahwa dia mendalilkan hal itu, maka dia wajib membuktikannya. Maka sudah tepat kalau Pak Dirtipidum menyatakan sudah ada tindakan yang ke arah tindak pidana. Sehingga kita tunggu bagaimana proses selanjutnya. Dan tentu saja selanjutnya adalah bagaimana opsi yang paling penting menyelamatkan Ma'had ya, atau pesantren. Karena di sana ada sekolah tinggi, ada MTS, Madrasah Sanawiyah, ada Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMK. Tentu mereka adalah anak-anak didik yang perlu mendapatkan pengajaran dan tidak boleh ada diskontinus. Dan termasuk juga pelayanan, di sana ada kegiatan ekonomi yang tetap harus berjalan, dan ada yayasan. Nah, yayasan ini tentu harus dilakukan pembinaan yang kuat ya. Jadi nanti Kementerian Agama di bawah Menko Polhukam masuk melakukan pembinaan apabila diperlukan, tentu Majelis Ulama Indonesia juga siap agar selanjutnya tidak lagi sivitas akademik di sana, pengurus yayasan di sana terpapar oleh virus-virus yang selama ini dikembangkan menjadi doktrin yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pak Ihsan, tetapi ada tuntutan dari masyarakat. Harus dipisahkan antara ikan dan kolamnya. Baik, Pak Ihsan, tetapi ada tuntutan dari sebagian masyarakat juga yang menginginkan Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditutup saja. Mengapa kemudian tidak memilih opsi ditutup saja? Yayasannya memang wajib dibekukan perizinannya dan diganti dengan yayasan yang mengelola baru. Tetapi pondok pesantren ini kan isinya kan manusia-manusia, yaitu anak-anak kita, anak-anak didik yang memerlukan pengajaran yang nggak boleh diskontinus. Artinya polisi apapun yang dijalankan harus dapat menyelamatkan pendidikan. Pendidikannya tidak salah, yang salah ini adalah personal Panji Gumilang. Jadi harus dipisah. Jangan dicampur aduk pengelolaannya atau penindakannya antara orang yang melakukan tindak pidana dengan pendidikan. Nah ini, maka strict nanti harus ada pemisahan persoalan pidana, dan itu menjadi tanggung jawab Panji Gumilang. Persoalan pengajaran keberlangsungan pendidikan ini harus diambil alih oleh pemerintah ya, dengan opsi yang paling tepat, yaitu menyelamatkan Ma'had dari ajaran-ajaran yang terpapar. Nah, dengan adanya Panji Gumilang yang nanti dilakukan proses hukum, tentu saja berkurang ya proses-proses doktrinasi yang diduga menyimpang. Tetapi jangan lupa bahwa virus ini masih menghinggapi tentu saja pengelola yayasan dan lain-lain. Oleh karenanya tadi yayasannya harus dibekukan,
ya, kemudian diganti pengurus yang baru, tata kelolanya dilakukan dengan pola pembinaan yang menjadi kewajiban tentu Baik. saja Kementerian Agama. Dan apabila memang Majelis Ulama Indonesia diperlukan dalam rangka himayatul umat, yaitu menyelamatkan umatnya untuk tidak terpapar dengan ajaran-ajaran yang Baik, Pak menyimpang, Ihsan. ya tentu Majelis Ulama Indonesia siap. Ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap Ma'had Az-Zaitun. Baik, tetapi Pak Ihsan, ini bagaimana bisa memisahkan antara Panji Gumilang dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Karena ini kan sepertinya melekat begitu ya. Panji Gumilang adalah Al Zaitun adalah Panji Gumilang. Seperti yang tadi Anda katakan, ini seharusnya dipisahkan. Bagaimana kemudian memisahkan hal ini, apalagi kemudian murid-murid di Pondok Pesantren yang mungkin sudah menyerap pemahaman yang menyimpang ini, seperti apa kemudian nasib mereka? Harus seperti apa kemudian treatmentnya? Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News.